Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qiluna amma ba'du. Al-ummahat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Ibu-ibu yang semoga semuanya senantiasa dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali mengucapkan pujian dan syukur kepadanya atas seluruh limpahan nikmat-nikmatnya yang sampai dengan detik ini terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semua. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam firman-Nya, wa in ta'uddu nikmatallahi lan tuhsuha. Kalaulah kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, pastilah tidak ada satupun di antara kita yang sanggup untuk menghitungnya. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah amat banyak. Nikmat terbesar yang kita rasakan, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, dan juga nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat waktu luang, di mana dengan semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, alhamdulillah Allah mudahkan kita di pagi hari ini untuk kembali bersama-sama mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama yang kita pelajari, yaitu adalah ilmu bahasa Arab, yang merupakan bahasa Al-Quran dan bahasa Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kitab panduan yang kita gunakan, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi An-Natiqina Biha. Nantiasa kita berharap dan memohon pada Allah, semoga kegiatan aktivitas menuntut ilmu yang kita lakukan, Allah mencatatnya menjadi satu kegiatan yang memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan menjadi satu kegiatan yang menjadikan umur kita berkah, hidup kita berkah, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala tambahkan pada kita semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan meninggikan derajat kita di dunia dan di akhirat, ilmu dan kegiatan yang akan memudahkan langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka dengannya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetapkan kita istiqomah dan kemudahan dalam memahami setiap ilmu agama yang kita pelajari, dan semoga Allah jadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga nantiasa limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Al-ummahat rahimani Allah wa iyyakunna jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna hadzal yaum. La'alakunna hadzal yauma bi khairin jami'an. Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga ummahat semua beserta keluarga di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semua. Allahumma amin. Amin. Insyaallah taala
muhadaratuna hadal yaum sanuwasilu ad-darsa al-khamisa asyara min kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Pertemuan kita hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran yang ke-15 dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi an-natiqina biha. Tafadhalna ya ummahat iftahna jami'an ad-darsal khamisa asyar. Silakan umat bisa membuka semua pelajaran yang ke-15. Fi liqa'il madhi laqad intahayna min bahthi qa'idataini min hadad darsi. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dua kaidah yang perlu disampaikan di pelajaran ini. Al-qaidatul ula hiya qaidah la an-nahiyah. Kaidah yang pertama yaitu adalah yang telah kita pelajari tentang kaidah penggunaan la an-nahiyah. Wa kadzalika darasna al-farqa baina la an-nafiyah wa la an-nahiyah. Demikian pula kita juga telah belajar tentang perbedaan penggunaan la an-nafiyah dan la an-nahiyah. Al-qaidah as-saniyah hiya qaidah fi'il mahmuz. Kaifa naj'alu al-fi'lal mahmuz fi'lan mudhari'an. Yang kedua adalah tentang kaidah fi'il mahmuz. Bagaimana kita menjadikan fi'il mahmuz menjadi fi'il mudhari'. Khususnya adalah ketika fi'il mahmuznya huruf mudhari'ahnya adalah huruf mudhari'ah yang mengandung dhamir ana. Seperti kata akulu, akala, yakulu kalau ana akulu. Kemudian akhoda yakhudu, ananya akhudu. Amaro ya'muru, ananya amuru. Dipanjangkan hamzahnya sebagaimana kaidah ini telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala hadal yaum sanaddusu al-qaidata salisata minad darsi al-khamisa asyara. Insyaallah di hari ini kita akan belajar kaidah yang ketiga dari pelajaran yang ke-15. Ala wahiyya qaidatu kada. Yaitu adalah tentang kaidah kada. Wa hadhil qaidah yalkuruha al-muallifu fi tamrini samini minad darsi al-khamisa asyara. Dan kaidah tentang kada ini bisa umat dapatkan dan umat buka semua kitabnya di latihan yang ke-8 dari pelajaran yang ke-15. Qabla an naqra'a al-silata qaidata kada minat tamrini samin uridu an ashraha lakunna jami'an muqaddimatan ma hiya qaidatu kada. Sebelum kita membaca contoh-contoh penjelasan dari penulis terkait dengan kaidah kada di latihan 8 ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu pada ummahat muqaddimah pendahuluan tentang apa itu kaidah kada. Wa hadhil muqaddimah sanaddusuha jama'atan bi ijabatil as'ilati al-waridati fi syasyah. Terkait dengan pembahasan muqaddimah kaidah kada ini, kita akan membahas sama-sama dengan menjawab beberapa soal-soal yang ada di hadapan umat sekalian di layar masing-masing yang sudah saya siapkan pada umat sekalian untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa itu kada, amalnya, syaratnya, dan bagaimana cara menggunakannya. Baik umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kaidah kada ini umat bisa dapatkan dalam kitab-kitab kaidah. Kalau umat memiliki kitab kaidah, kitab ilmu nahwu yang bahas tentang gramatikal bahasa Arab, umat dapatkan kaidah kada ini di pembahasan kaidah kata kana wa akhwatuha. Umat bisa dapatkan di kaidah pembahasan bab kana wa akhwatuha. Kana dan saudari-saudarinya. Kenapa kata kada ini ada di pembahasan kana wa akhwatuha, kana dan saudari-saudarinya? Karena kaidah kata kada ini penggunaannya hampir serupa, mirip dengan penggunaan kaidah kana, hanya mirip, tidak sama mi'ah bil mi'ah, tidak sama 100%. Ya, hanya
mirip saja seperti kaidah kana. Karena kada ini juga memiliki bab tersendiri. Kana wa akhwatuha, kana dan saudarinya. Nanti kalau umat masuk setelah membahas kana wa akhwatuha, nanti setelahnya umat akan dapatkan kada wa akhwatuha. Kada dan saudari-saudarinya. Jadi kada juga punya saudarinya. Sama seperti kata kana. Kana punya saudarinya, kada juga punya saudarinya sendiri. Walaupun kada ini mirip dengan kana, tapi dia dibuat bab sendiri setelah kana, karena ada sedikit perbedaan yang tidak ada pada kaidah kata kana dan saudari-saudarinya. Umat akan dapatkannya banyak contoh dari penggunaan kata kada ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya umat ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 71, umat akan dapatkan firman Allah pada bahuha wa ma kadu yaf'alun, begitu. Contoh lain misalnya dalam surat Toha ayat 15 Allah berfirman innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha, dan beberapa ayat setelahnya, ya artinya ayat selainnya. Nanti insya Allah akan saya berikan contoh-contoh ayatnya yang nanti jadi PR untuk umat sekalian. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus apa itu kada? Ma huwa kada? Kada itu apa sih? Ya, dalam bahasa Arab, kada adalah af'alul muqarabah. Kada itu adalah min af'ali atau fi'lul muqarabah. Apa itu kaidah kada atau apa itu pengertian dari kada? Jadi umat bisa jawab. Kada itu adalah fi'lul muqarabah. Fi'lu al-muqarabah. Al-muqarabah bimakna qarib. Fil muqarabah, qarabah itu diambil dari kata qaribun, dekat. Karena memang kata kada ini digunakan untuk menunjukkan suatu pekerjaan yang dekat kejadiannya. Fi'lul muqarabah, dia dinamakan fi'l muqarabah. Kenapa? Li'annahu, karena dia ya dulu menunjukkan ala qurbi wuqu'il fi'li. Karena dia menunjukkan atas dekatnya kejadian suatu pekerjaan yang dilakukan. Li'annahu yadullu ala qurbi wuqu'il fi'li. Karena dia menunjukkan akan dekatnya suatu kejadian dari sebuah pekerjaan. Dalam bahasa kitanya, umahatnya lebih dikenal ya, atau masalah lagi dalam bahasa kitanya itu lebih sering diterjemahkan dengan hampir. Dalam bahasa kita ya, di dalam bahasa kita kata kada ini diterjemahkan dengan kata hampir. Hampir saja Muhammad jatuh dari pohon. Hampir saja anak itu memecahkan kaca. Hampir saja bangku itu patah. Hampir saja toko itu tutup. Nah, bagaimana sih dalam bahasa Arab kita menggunakan kata hampir? Hampir ini kan berarti belum terjadi. Kejadiannya baru mau terjadi. Ternyata untuk menggunakan kata hampir dalam bahasa Arab itu ada kaidahnya. Tidak seperti dalam bahasa kita yang lebih mudah ya. Untuk menggunakan kata hampir, tinggal kita masukkan saja sesuai dengan kalimat yang kita inginkan. Saya tidak ada kaidahnya dalam bahasa kita. Nah, dalam bahasa Arab ini kalau kita mau menggunakan kata hampir, gitu ya, hampir Muhammad jatuh, hampir anak itu terpleset, hampir kursi itu patah. Nah, seperti itulah pokoknya, hampir. Kalau kita menggunakan kata hampir, kemudian kita translate dalam bahasa Arab, gitu ya, maka kita harus tahu dulu kaidah penggunaan kata kada. Karena kata kada yang artinya hampir ini tidak semau kita gunakan. Kita hafalkan makna kada hampir, kemudian kita gunakan sesuai dengan kehendak kita. Tidak bisa. Harus kita perhatikan bagaimana kaidah penggunaan kata kada ini. Jadi kalau mau ditanya apa itu kada? Kada adalah fi'lul muqarabah
li'annahu yadullu ala qurbi wuqu'il fi'li. Dia adalah fi'il yang muqarabah yang menunjukkan dekatnya satu kejadian. Soal sani, ma amaluhu. Apa tugas dari kata kada? Apa tugas dari kata kada? Kada ini tugasnya dalam kalimat itu apa sih? Jawabannya adalah amalu kada mislu amali kana. Amalu kada mislu amali kana. Tugasnya kada itu sama seperti tugasnya kata kana. Uridu an as'alakunna jami'an. Saya mau tanya Umar. Man ya'rif minkunna hatal an? Siapa yang masih ingat di antara Umar sampai sekarang? Ma huwa amalu kana? Apa itu tugas kana kalau umat gunakan kana dalam kalimat? Afadhal Bu Lindawati, Masya Allah. Menguatkan Ustaz. Hah? Menguatkan arti. Tugas, bukan maknanya. Kalau menguatkan arti kan berarti maknanya. Ya, makna dari kana menguatkan arti atau memberikan makna lampau. Itu makna. Sebagaimana saya tanya pada Bu Linda, apa itu kada? Kada itu adalah kata kerja menunjukkan dekat, gitu kan ya. Dia fi'il. Kada sama fi'il. Cuma maknanya bisa tadi sampaikan Bu Linda, dekat, ya, apa menunjukkan makna untuk taukid atau juga untuk bisa menggunakan biasa lebih seringnya menunjukkan makna lampau ya, suatu makna lampau. Bukan makna yang saya tanya, tapi tugas. Kalau kita gunakan kana, itu tugasnya apa? Siapa yang masih? Merupakan khobar Ustaz. Menasabkan isim merupakan khobar. Apa? Menasabkan isim merupakan khobar. Khotok ya Bu Cici. Itu tugasnya Ibna. Menasabkan isim merupakan khobar. Merupakan isim. Ahsan ya Bu Nini. Ahsan. Amal kana, tugasnya kana adalah yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Jangan sampai ketukar nih dengan tugasnya inna. Kalau inna isim inna mansub, khobar innanya marfu. Kalau kana kebalikannya. Yarfa'ul isma wa yansibu al khobar. Isimnya marfu, nanti khobarnya mansub. Sama dengan tugasnya kana nih, kada itu sama. Yaitu merupakan isim dan menasabkan khobar. Nasab bukan fi'il mudhari ya Ustaz? Apa Bu? Bukan kadanya pakai fi'il mudhari. Kadanya pakai fi'il mudhari. Maksudnya Bu Linda bagaimana itu? Kalau kana kan isimnya marfu, khobarnya mansub. Ya, tuh. Terus? Ada khobarnya bukan fi'il mudhari. Khobarnya fi'il mudhari. Ya, nanti dulu Bu Linda ya. Jawabannya sama Bu. Khobarnya mansub. Cuma nanti kita masukkan pada syaratnya Bu Linda untuk fi'il mudhari. Ibu pahami dulu bahwasannya kada ini sama dengan kana. Merupakan isi menasabkan khobar. Ya, sama Bu, khobarnya juga mansub. Ya, belum tadi disampaikan Bu Linda bukan fi'ilnya khobarnya mudhari. Nanti itu masuk pada syarat Bu Linda ya. Sebentar. Ya, saya jelaskan dulu dikit-dikit ya Bu Linda ya. Kayaknya Bu Linda udah tahu banyak ini, Masya Allah. Barakallahu fiik Bu Linda. Baik, ummahat yang dalam hati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bahwasanya tugas kada ini sama seperti tugasnya kana, yaitu adalah merofakan isim dan menasabkan khobar. Kalau misalnya sama Ustaz, kenapa nggak dimasukkan aja sebagai teman-temannya kana? Kan sama tugasnya. Cuma beda artinya saja kan? Sama dengan kata-kata yang lain. Kata kana kan juga punya saudarinya. Artinya beda tapi tugasnya sama. Kenapa kada punya bab sendiri? Kada dan saudarinya. Kana juga punya sendiri. Kana dan saudarinya. Kenapa kenapa tidak dimasukkan saja kata kada pada saudarinya kana? Jawabannya adalah karena ada perbedaan pada syarat penggunaan kata kada. Jawabannya apa? Karena ada perbedaan pada syarat penggunaan kata kada. Di mana syarat perbedaannya? Perbedaannya adalah dalam menggunakan khobarnya.
Perbedaannya adalah ada pada penggunaan khobarnya. Baik, saya ingin tanya sama umat sekalian. Karena ini tugasnya merofakan isim dan menasofkan khobar. Saya ingin tanya sama umahat. Isim dan khobarnya kana itu diambil dari apanya dalam jumlah ismiyah? Dari mubtada. Isim kana diambil dari mubtada. Khobarnya? Khobar mubtada. Diambil dari khobar mubtada. Saya ingin tanya sama umat sekalian. Khobar mubtada itu ada berapa jenis? Ada berapa bentuk? 4. Ahsan. Yang pertama, Mufrad, khobar mufrad. Bagus. 2. sibul jumlah, Ahsan. 3. jumlah ismiyah, Khobar jumlah ismiyah. Masya Allah. Yang keempat, jumlah fi'liyah. Masya Allah. Bagus sekali. Betul, umahat. Khobar mubtada itu ada 4. Ada khobar mufrad, sibul jumlah, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Nah, khobar mubtada ini bisa menjadi khobarnya kana. Seluruhnya, 4-4-nya bisa jadi khobarnya kana. Nah, untuk penggunaan kata kada, syaratnya, syartuhu. Nih. Syaratnya, kebanyakan. Syartuhu, syaratnya adalah an yakuna khobaruha. Nih. Khobarnya harus gitu ya. An yakuna di sini maksudnya khobaruha. An yakuna khobaruha. Maksudnya khobarnya itu harus gitu artinya. Jadi kalau mendapatkan ada an yakuna khobaruha, an yakuna ismuha. Jadi diterjemahkan dulu setelah an yakuna. Khobarnya harus fi'lan mudhari'an. Harus berupa fi'il mudhari'. Jadi untuk khobar kata kada kita tidak bisa buat khobar mufrad. Demikian pula untuk menggunakan kata kada kita tidak bisa menggunakan khobar syibul jumlah. Demikian pula kalau umat ingin menggunakan kata kada khobarnya tidak bisa khobar jumlah ismiyah. Harus khobar jumlah fi'liyah, khobarnya harus fi'il. Dan fi'ilnya pun juga harus mudhari'. Nggak boleh fi'il madi, nggak boleh fi'il amar. Hanya fi'il mudhari' saja. Jadi lebih sempit kaidahnya ini dibandingkan dengan kana. Kalau kana lebih luas. Khobarnya tuh macam-macam. Bisa khobar mufrad, bisa syibul jumlah, bisa ismiyah, bisa fi'liyah. Fi'ilnya pun bebas. Bisa amar, bisa madi, bisa mudhari'. Tapi untuk kata kada, ingat kembali syaratnya ketika umat ingin gunakan khobar sebagai khobar kada, khobarnya harus berupa fi'il mudhari'. Pahim tunna? Ilahuna? Paham sampai sini? Perbedaan antara kada dengan kana? Fahimna Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang saya ingin tanya pada umat sekalian. Kalau seandainya khobar kada itu harus berupa fi'il mudhari', kada ini harus berupa fi'il mudhari'. Bagaimana dong Ustaz? Kalau saya membuat kalimat begini, asalnya al-kursiyyu maksurun. Ini masih kebaca ya tulisannya ya, insyaallah ya. Atau saya besarkan lagi? Masih terbaca tidak? Kecil banget. Kecil. Baik. Begini ya, cukup ya. Ya. Ada yakfi insyaallah. Yakfi cukup. Yakfi cukup. Yakfi ya Ustaz, alhamdulillah. Yakfi cukup Ustaz. Yakfi Ustaz, cukup. Al-kursiyyu maksurun. Ma makna al-kursiyyu maksurun? Apa arti kursi itu patah? Apa arti al-kursiyyu maksurun? Kursi itu patah. Salah itu. Kursi itu patah. Baik. Lihat mana mubtada, mana khobarnya.
Al-kursiyu. Kursi. Adanya kursi, khobarnya Maksurun. maksurun. Berarti khobarnya ini khobar jenis apa nih? Khobar mufrad, fi'liyah, khobar mufrad. Betul sekali. Kursi itu patah. Khobarnya khobar mufrad. Bisa tidak umat? Kalau saya yang bilang, kan ini artinya kursi itu patah ya. Berarti kursinya sudah patah kan umat ya? Iya. Ya. Baik, bisa nggak kita yang bilang hampir saja kursi itu patah. Pakai Bisa. mudhari. Harusnya Dalam Fi'il arti kita bisa kan ya? kalau fi'il Hampir saja kursi itu patah. Kita yang bilang hampir saja kursi itu patah. Bisa kan? Kalau kita artikan begitu? Bisa. Bisa ya. Cuma masalahnya bagaimana kita gunakan kada? Kan khobarnya di sini khobar mufrad. Kalau pakai kana gue mudah ya. Tinggal kita buat kanal kursi. Maksurun. Ya, betul kan? Begini ya. Alisa kazalik. Bala. Bagus sekali. Bala. Kanal kursi maksuron. Kalau pakai kana tuh bebas. Kita tinggal masukkan saja seperti ini. Karena khobarnya boleh khobar mufrad. Kursi itu tadinya patah. Kalau kana begitu artinya ya. Tadinya patah. Nah kalau kita ingin bilang kursi itu hampir patah. Hampir saja tadi patah. Kan kita mau tidak mau harus gunakan kata kada kan ya Ummahat ya? Iya. Iya. Nanti isimnya jadi isim kada ya. Kadal kursi. Begitu kan? Ya, Ustaz. Iya. Terus bagaimana khobarnya? Apakah bisa kita buat begini? Kadal kursi maksuran. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Nggak, bukan syaratnya mudhari itu. Fi'il mudhari. Masya Allah bagus Ummahat. Masya Allah bagus. Karena khobarnya harus fil mudhari. Tidak bisa dong kalau pakai ini. Terus bagaimana caranya? Dimudhariin. Ahsan. Bagus sekali Bu Nini. Betul. Kata maksurun kita jadikan menjadi bentuk fi'il mudhari. Nah bagaimana cara jadikannya menjadi fi'il mudhari? Kasaro yaksiru. Ahsan. Itu jawabannya Ummahat. Jadi setiap kata sifat itu makanya Ummahat jangan heran ya. Jangan heran. Maksurun kan kata sifat ya. Patah. Betul kan? Ya, Iya. Ustaz. Patah tuh kata sifat. Jamilun, indah. Indah kan kata sifat ya. Iya. Iya. Maftuhun, terbuka. Terbuka kata sifat kan? Iya. Bukan membuka ya, beda. Terbuka. Sifat ya. Nah Ummahat jangan heran ya. Kenapa dalam kata sifat itu kok ada kata kerja ya? Karena kan kita belajar begitu ya. Kata sifat ini semuanya kalau kita rujuk pada kamus, itu kita harus kembalikan dulu ke makna asalnya. Ke kata dasar, kata asal. Kata dasar dari setiap kata benda atau kata sifat itu adalah dalam bahasa Arab dikembalikan pada fiilnya. Ummahat kalau cari kata maksurun dalam kamus yang umat pegang, umat cari dari mim sampai kiamat saya yakin nggak ketemu. Demikian pula kata maftuhun, terbuka kata sifat, umat cari dari mim tidak ketemu. Kata jamilun juga umat cari jamilun secara langsung tidak ketemu. Bagaimana caranya Ustadz? Maka kita harus kembalikan dulu kepada kata dasarnya. Setiap kata dasar, satu kata itu diambil dari fiilnya. Jadi kata maksurun, mimnya dibuang, umat cari dari kata kasaro. Nanti muncul yaksiru. Baru nanti di bawahnya ada maksud. Sama, jamilun juga ada kata kerjanya. Jamula yajmul. Makanya jangan marah heran, Ustadz kok ada sih bentuknya kata kerja, kok mananya kata sifat. Jamula kan indah, kan gitu ya. Kasuro patah. Kok ada sih Ustadz? Jawabannya adalah karena tidak selalu kita menggunakan kata sifat itu dengan bentuk kata sifat. Terkadang dalam sebuah kalimat kita gunakan maknanya kata sifat, tapi bentuknya harus bentuk kata kerja. Kapan itu terjadi? Di antaranya adalah ketika menggunakan Kada. Ketika menggunakan kada, semua kata sifat kita harus jadikan ke mudhari. Jadi mau tidak mau kita rujuk dulu ke kamus. Maftuhun, fataha, yaftahu. Baru nanti seterusnya
timbangannya ada ke bawah, maftuhun akan ketemu. Nah, inilah sebabnya umat tidak heran ya sekarang ini kenapa dalam bahasa Arab ada kata kerja tapi kalau diartikan kata sifat. Sebabnya adalah karena sewaktu-waktu dalam bahasa Arab di dalam menggunakan kalimat itu ada syarat di mana kata sifat yang kita gunakan harus berupa bentuk fi'il. Dan diantaranya harus fi'il mudhari seperti kada. Sehingga kalau umat ingin bilang kursi itu hampir patah, umat ubah dulu kata maksurun menjadi bentuk mudhari, maka jadinya bagaimana? Kadal kursiyu Yaksiru. siru, kasaro yaksiru. Baru benar kalimatnya. Kursi itu hampir patah. Perhatikan umahat ya. Cara membuat kata kada ini ketika kita ingin menggunakan khobar kada yang asalnya bukan fi'il mudhari, kita harus ubah dulu kata sifatnya menjadi mudhari. Begini cara kita membuat kaidah kada. Jadi agak sedikit berbeda dengan kata kana. Tapi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya bentuk kalimatnya begini, Muhammadun atau al-waladu yasqutu. Mana yasqutu? Diam. Ala. Yasqutu bil qaf, laisa bil kaf. Bil qa dengan huruf qa bukan dengan kaf. Kalau yasqutu pakai kata yasqutu diam. Saya tulis pakai qaf, yasqutu. Mana yasqutu? Dari kata saqata yasqutu. Jatuh hasilnya. Artinya apa? Jatuh. Diambil dari kata sakoto yasqutu. Apa tadi artinya sakoto yasqutu? Jatuh. Tuh. Nanti dulu ke madi ya, karena sudah jatuh. Sakoto. Maaf, salah tadi. Sebentar. Al-waladu sakoto. Minas syajarah. Apa artinya? Anak itu jatuh dari pohon. Hasan, anak kecil itu jatuh dari pohon. Sudah jatuh atau belum jatuh? Sudah. Kenapa umat bisa bilang sudah jatuh? Tahu dari mana? Madi. Madi. Karena fiilnya madi. Telah Menunjukkan jatuh. telah jatuh, udah jatuh. Ya. Baik, mana mubtada'nya? Al-waladu. Al-waladu. Mana khobarnya? Sakoto. Sakot. Takuto. Khobar apa namanya kalau fiil? Khobar jumlah fi'liyah. Ya, bagus. Minas syajarah. Muta'alik. Muta'alik. Bagus sekali. Masya Allah Bu Cici. Mumtaz. Bagus. Minas syajarah keterangannya. Jatuhnya dari mana? Dari pohon. Muta'alik namanya. Betul. Udah kelihatan kan ya? Mubtada'nya waladu. Khobarnya fiil fiil madi. Jumlah fi'liyah. Karena umat ingin buat ya anak itu hampir saja jatuh dari pohon. Hampir saja jatuh dari pohon. Jadi belum jatuh nih, baru hampir aja anak itu jatuh dari pohon. Berarti masuk akar apa nih? Kadal waladu. Waladu. Yasqutu minas syajarati. Masya Allah, barakallahu fiik. Bagus sekali, itu jawabannya. Kadal waladu, ingat, tidak boleh umat langsung bilang kadal waladu sakoto. Ini salah nih. Kenapa salah? Karena harus fi'il mudhari. Ya, sudah benar nih. Khobarnya khobar fi'il, tapi fi'ilnya masih salah. Tidak boleh madi, tapi harus Mudhari. umat pasti sekarang sudah tahu. Kenapa syaratnya harus mudhari, nggak boleh madi? Tahu nggak? Karena belum terjadi. Itu jawabannya. Hasan, itu jawabannya. Karena kalau madi malah nyambung. Hampir saja anak itu sudah jatuh. Lah kok sudah jatuh hampir? Ya. Yang ada hampir saja jatuh berarti belum jatuh. Kalau belum jatuh makanya tidak bisa pakai madi. Kita ubah dulu menjadi apa? Mudhari.
Kadal waladu yasqutu minasyajarah. Nah, ini baru benar. Anak itu hampir saja jatuh dari pohon. Jadi pahami ummahat, begini cara kita membuat kata kada. Khobar dari kata kadanya, kalau bukan fi'il mudhari, umat wajib ubah pada fi'il mudhari. Kalau seandainya khobarnya bukan kata kerja, kata sifat seperti maksurun yang saya berikan contoh di awal, sama. Kalau umat ingin gunakan kada, harus ubah dulu ke mudhari. Jangan umat bertanya-tanya, memang ada Ustaz kata sifat bentuk mudhari? Ada. Karena semua kata dalam bahasa Arab diambil akar katanya dari fi'il. Semua makna, baik itu kata sifat atau memang bukan kata sifat, diambil dari kata kerjanya. Baik, dipahami sampai sini, fahim tunnah? Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Baik. Ya, Ustaz. Ya, belum saya mau tanya tadi, mau tanya lagi. Tapi Bu Linda tanya dulu. Boleh silakan Bu Linda. Tafadholi. Pakai yakadu. Ya, Bu. Yakadu. Ini baru saya mau tanya, Bu. Nanti aja pertanyaannya, Bu. Kalau sudah selesai baru saya tanya. Saya mau tanya dulu ke Mahat. Iya. Tapi Bu Linda udah tanya dulu ke saya. Ibu lebih dulu bertanya. Saya tanya dulu ke Mahat ya. Baik. Umat, pertanyaan berikutnya yang saya ingin tanyakan pada umat sekalian. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata kada ini fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il madhi. Fi'il madhi, betul umat, fi'il madhi. Kata kada ini punya bentuk fi'il mudhari'nya. Ya kadu. Kada mudhari'nya adalah yakadu. Kada fi'il mudhari'nya apa? Ya kadu. Apa fi'il amrnya? Jawabannya adalah ada laisa lahu fi'lu amrin. Oh, enggak ada. Kada nggak punya fi'il, nggak ada. Dia hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Cari amarnya apa? Tidak ada. Karena memang tidak berfungsi fi'il amarnya. Fi'il amarnya tidak berfungsi. Baik, sekarang saya ingin tanya sama Umahat. Kalau seandainya tadi kata kadal waladu yaskutu minasyajarati, saya ganti kata kadanya dengan mudhari. Ya kadul waladu yaskutu minasyajarah. Hal hatani jumlatani. Hal hatanil jumlatani. Ma'nahuma sawa'un am ma'nahuma laisa bisawain. Apakah makna dua kalimat ini maknanya sama atau maknanya berbeda? Tidak sama. Satu madi telah, satu lagi Akan. Cara arti sama atau beda? Kalau karena yakun ya karena yakunu kan ya terkadang sama bisa beda ya. Nah, ini kada yakadu saya ingin tanya sama Umahat ya. Kira-kira kalau Umat dapatkan ada kada, satu pakai madi, satu lagi pakai mudhari. Kira-kira maknanya sama atau beda? Kan hampir kan ya artinya ya, kada ya. Ya. maknanya sama, waktunya beda. Maknanya sama atau beda? Coba jelaskan bagaimana. Kalau kadal waladu yaskutu minasyajarah gimana artinya? Baru saja. Baru saja. Kalau yakadu? Kalau yakadu baru saja, kalau kada telah. Baik. Yang lain? Sama atau beda? Saya yang tanya dulu aja. Jawab. Sama atau beda? Cukup jawab. Sama atau beda? Hah? Mananya? Ya beda. Maknanya sama. Saya cuma ingin tanya, makna dari dua kalimat ini, kadal waladu dengan yakad, sama atau beda? Sama, Ustaz. Baik, jawabannya adalah berbeda. Oh, Berbeda di mana, Ustaz? Lihat Umahat artinya. Kalau pakai madi, kita menceritakan yang lampau, betul seperti Bu Linda tadi sampaikan. Tadi itu anak itu kejadiannya udah lalu. Tadi anak itu hampir jatuh dia dari pohon. Tapi kalau pakai yakadu, kita lihat anak itu lagi di atas pohon. Paham? Kita lihat anak itu di atas pohon, kita bilang ke orang, ungzuru ya ikhwan atau ungzurna ya akhwat.
Ya kadul waladu yasqutu minasyajar. Tuh coba lihat itu. Kita bilang ya. Anak itu hampir jatuh dari pohon. Dia lagi di pohon dan hampir jatuh. Paham bedanya ini? Kalau kada kita menceritakan hampir tadi loh, anak ini tuh lagi naik pohon, dia hampir jatuh. Kalau yang pakai mudhari, kita menceritakan saat ini. Paham? Hampir saja tuh. Namanya Ustaz. Hah? Kalau yang di Al-Baqarah 20 itu kan ya kadul baraku ya tofu itu hampir sajanya baru berarti. Iya, yakhtofu ya. Yakadul barku yakhtofu absarahum. Hampir saja ketika ia mengatakan itu, ya ketika dia mengatakan hal itu, ya hampir-hampir saja petir menyambar mereka. Kan mengisahkan tentang orang-orang munafik ya kalau tidak salah. Jadi kejadian pada saat itu, ketika dia melakukan itu, ya maka hampir saja perkataan kekufurannya itu menyebabkan petir menyambarnya. Begitu Bu Lindawati. Berarti lampau juga ya tetap ya. Iya, jadi kan belum kejadian. Itu kan kejadian di waktu nanti, Bu, di hari kiamat, Ibu ya. Kalau tidak salah, coba dilihat dalam surah Al-Baqarahnya, Bu. Yakadul baraku yakhtafu absarahum. Iya, bisa lihat pada ayat-ayat sebelumnya. Lama Lamaan ya. Yang menjelaskan tentang sifat dari orang-orang munafik. Iya, Bu ya. Ibu bisa lihat di situ. Allah memberikan perumpamaan ya tentang orang-orang munafik, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, kemudian bisu dan buta, dan mereka tidak akan kembali. Pemisalan mereka kata Allah seperti pemisalan api yang kemudian api itu menyala di sekitar mereka, kemudian Allah hilangkan cahayanya. Yakadul barku yakhtafu absarahum. Hampir-hampir saja ketika ia melakukan kemunafikan, ya sifat-sifat munafik kalau sebutkan, petir itu menyambar mereka. Jadi saat itu, Bu. Paham Ibu ya? Oh iya. Ini kan berlaku tidak hanya untuk orang-orang munafik yang ada pada zaman Nabi. Paham Ibu ya? Tapi juga berlaku pada siapa saja ya yang memiliki sifat kemunafikan yang ada pada zaman ini dan terusnya sampai kiamat. Kalau pakai madi ya berarti khusus buat yang dulu aja. Untuk sekarang mereka tidak mendapatkan ancaman ini. Paham Bu Lina? Paham Ustaz. Ya, barakallahu. Baik, bisa dibedakan ya. Kalau kada hampirnya tuh tadi udah. Kalau ya kadu saat ini hampir saja begitu. Berarti kalau kadal kursiyu yaksiru apa artinya? tadi hampir aja. Hampir patah. Nah, sekarang mau udah dibetulin. Ya tadi tuh hampir patah. Tapi kalau saat ini kursi itu hampir patah, kita ganti dengan apa? Yakadul Kadul kursi yaksiru. yaksiru. Kursi ini nih, sekarang saat ini keadaannya dia hampir patah. Paham bedanya ya? Antara kada dalam bentuk madi dan yakadu dalam bentuk mudhari. Jadi dalam penggunaan kata kada dan yakadu ini, antara yang madi dengan yang mudhari itu memiliki perbedaan makna. Kada untuk hampir yang kita ceritakan telah lampau, yakadu yang sedang terjadi. Ya. Paham? Insyaallah paham tunna? Saya akan tanya kembali sebelum saya lanjutkan. Kalau ma ditanya, ma huwa ma ta'rifu kada. Kada itu apa sih? Jawabannya apa? Kada adalah fi'lul muqarabah. Fi'il ya, bukan isim. Fi'il muqarabah. Apa itu fi'il muqarabah maksudnya? Fi'il yang Suatu pekerjaan yang hampir dilakukan. Fi'il yang menunjukkan hampir saja pekerjaan itu terjadi. Betul. Apa tugas dari kada? Jawabannya Merupakan sama dengan kana merupakan isi dan menasabkan khobar. Apa syarat dari kada yang membedakan kata kada dengan kana?
Khobarnya Harus fi'il mudhari. Fi'liyah, fi'il Khobarnya mudhari. ahsan. Khobarnya harus khobar jumlah fi'liyah, fi'ilnya fi'il mudhari. Bagus sekali umat. Barakallahu fikum. Masya Allah. Nah, sekarang soal akhir buat umahat sekalian. Sebelum saya lanjut ke poin 2. Terus bagaimana cara kita mengi'rab satu kalimat yang di dalamnya ada penggunaan kata kada. Kadal kursiyu yaksiru. Kada kita bilang sebagai apa? Fi'il. Fi'il, Kita bilang fi'il muqarabah. Fi'il mudhari. Ya. Biar umat ingat ini, kata kada itu menunjukkan qarib. Makanya disebutnya fi'il muqarabah. dekat dengan kejadian. Betul. Biar ingat nih muqarabah maksudnya arti dari kada. Umat bilang fi'il muqarabah. Bagus. Al-kursi sebagai apa? Isim kada. Enggak ada. Isim kada. Ahsan. Yaksiru. Khobar. Kada. Khobar kada. Kada. Linas. Baik. Begini cara kita mengi'rab kata yaksir. Umat bilang yaksiru fi'lun mudhari. Yaksiru apa? Fi'il. Mudhari. Biar umat ingat kada itu harus fi'il mudhari. Umat bilang fi'il mudhari. Fi mahalli nasbin. Nah, gitu bilangnya. Fi Fi'lun mudhari. fi'lun mudhari'un. Saya tulis pakai ini. Fi'lun mudhari'un. Fi mahalli nasbin. Mahal itu artinya menempati nasab. Mahal nasbin. Fi mahalli nasbin khobar kada. Khobar kada. Kenapa dibilangnya begini? Agar kita ingat khobar kada itu sama dengan kana. Harus mansub kan? Terus bagaimana Ustaz kita bilang mansub? Kan fi'il mudhari. Kita bilang fi mahalli nasbin gitu. Karena fi'il mudhari tidak bisa kita mansubkan. Jangan umahat jadikan fi'il mudhari'nya mansub dengan fathah ya. Kadal kursiyu yaksira. Salah nih. Ya. Karena mansub yang terjadi pada khobar kana itu hanya terjadi pada mufradnya saja. Pada apa? Mufradnya Mufrad. saja. Kalau syibul jumlah, jumlah ismiyah, nggak mungkin kita bisa patahkan. Jangan umat kemudian berpikir, Ustadz khobar kada kan sama dengan khobar kana, harus marfu harus mansub khobarnya. Berarti fiilnya saya mansubkan dong Ustadz. Jadi yaksir. Tidak. Hanya terjadi mansubnya ketika mufrad. Sedangkan khobar kada nggak bisa kan isi mufrad ya. Iya. Sehingga dibilangnya oleh para ulama, ya dibilangnya fi'lun mudhari fi mahalli nasbin. Hanya menempati nasabnya aja, tapi tidak boleh kita nasabkan secara hakikat. Nggak boleh. Hanya kita bilang apa? Fi mahalli nasbin, baru kemudian khobar kada. Bisa umahat? Insya Allah. Coba saya tanya, yakadu apa kedudukannya? Yakadul kursiyu yaksiru, yakadu. Fi'il muqarabah. Fi'il muqarabah. Al kursiyu Isim kada. isim kada. Yaksiru Khobar kada. Fi'il mudhari. salah. Jangan langsung khobar ada. Fi'il mudhari fi mahalli Nasbin khobar kada. Ahsan, bagus seperti itu Maha. Ya, ini memberikan kedudukan seperti ini mengingatkan tentang kaidah yang kita pelajari. Ya, jadi i'rab itu adalah kesimpulan dari kaidah. Begitu Umat. Kalau Umat sudah bisa mendengar kedudukan seperti ini, insya Allah akan ingat terus tentang kaidah dari kata yang kita gunakan. Baik, saya tanya lagi. Kadal waladu yaskutu minasyajarati. Kada, apa kedudukannya? Fi'il muqarabah. Muqarabah. Al waladu. Isim kada. Kada. Bagus. Yaskutu. Fi'il mudhari fi mahalli nasbin. Khobar kada. Bagus. Fi'il mudhari fi mahalli nasbin khobar kada. Minasyajarati. Muta'alliq. Ta'alliq. Yakadu. Fi'il mudhari. Fi'il muqarabah. 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 Al waladu. Isim Isim kada. Isim yakadu boleh ya. Yaskutu.
Fi'il mudhari Mudhari' fi mahalin nasbin nasbin kada. khobar kada. Seperti itu cara kita bilang khobar kadanya. Kita sebutkan dulu fi'il mudhari' fi mahalli nasbin, karena khobar kada kan harus mansub. Cuma hanya mahal aja. Tidak boleh dinasubkan secara hakikat. Jangan jadi yasquta, nggak boleh. Fi mahalli nasbin khobar kada. Ingat, nasabnya hanya fi mahal. Bukan khobar kada mansub. Salah. Khobar kada adalah fi'il mudhari' fi mahalli nasbin khobar kada. Paham kunna insyaallah? Insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke poin yang kedua, pertanyaan yang sudah saya sediakan di sini tentang kaidah kada, yaitu adalah ulkur af'alal muqarabah fil arabiyyah. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita untuk kita memberikan kata hampir dalam bahasa Arab, kita menggunakan kata kada. Nah, kata kada ini punya fi'il yang maknanya serupa dengannya. Dan sama memang tugasnya dengan kada. Atau mudahnya gini. Fi'lul muqarabah itu tidak hanya kada. Fi'il muqarabah itu tidak hanya kada. Tapi ada fi'il lain yang maknanya serupa dan sama persis dengan kada dalam penggunaannya. Siapa yang tahu di antara umat? Mungkin pernah dengar. Insya Allah Apa, Bu Linda? ausaka bisa. Ahsan, bagus sekali. Jadi umahat boleh menggantikan kata kada dengan kata kada yakadu. Maaf, saya tulis dulu mudhari'nya. Kada yakadu itu ada makna yang sepadan dan sama juga fungsinya, penggunaannya sama. Itu adalah ausyaka. Ini ausyaka hampir sama dengan kada. Sama persis, penggunaannya juga sama, cuma beda fi'il. Jadi bahasa kitanya sinonimnya ya, persamaannya. Kada yakadu bisa kita ganti dengan ausyaka, mudhari'nya yushiku. Ini ada di beberapa lafaz hadis. Umat kalau lihat di dalam beberapa lafaz hadis, kalau umat baca ya belajar hadis, mungkin kan ada tuh kajiannya di Al-Aqsa ya, kalau tidak salah kajian hadis dengan Ustaz Barusalam misalnya ya. Ya mungkin ada nanti dapatkan ada lafaz ya ausyaka yushiku. Tapi kalau dalam Al-Qur'an ausyaka yushiku tidak didapatkan, hanya dalam menggunakan kata kada yakadu kalau di Al-Qur'an. Kalau di hadis ada ya ausyaka yushiku. Artinya lebih banyak penggunaan kata kada dibanding ausyaka. Baik, ada satu lagi umahat sinonim dari kata kada yang sama persis. Siapa yang tahu? Yaitu adalah karoba. Dan karoba ini tidak ada bentuk mudhari'nya dan lebih jarang lagi digunakan. Lebih jarang lagi digunakan. Ini adalah tiga makna yang sama, kaidahnya sama, kada, ausyaka, karoba ini sama, penggunaan yang sama. Umat boleh gunakan, menggantikan kada dengan ausyaka boleh, kada dengan karoba boleh. Cuma masalahnya karoba ini nggak punya fi'il mudhari', makanya jarang digunakan. Yang lebih sering digunakan adalah kada yakadu, atau yang kedua ausyaka yushiku. Ketiga fi'il ini maknanya sama, termasuk dari fi'il muqarabah. Dan ketika kita gunakan sama kaidahnya seperti kaidah kata kada. Kita harus ingat khobarnya harus fi'il mudhari' fi mahalli nasbin. Baik, ini yang dikenal sebagai af'alul muqarabah. Saya ulang lagi lebih singkatnya. Af'alul muqarabah itu ada 3. Kada yakadu, ausyaka yushiku, karoba. Tidak punya fi'il madi. Tidak punya fi'il mudhari'. Fi'il muqarabah ada 3. Kada yakadu, ausyaka yushiku, dan karoba yang tidak punya fi'il mudhari'. Yang lebih sering digunakan kada yakadu, jarang ausyaka yushiku, sangat jarang karoba. Kalau mendapatkan ada salah satu dari penggunaan fi'il ini, maka artikan dengan kata hampir. Atau umat ingin gunakan kata hampir, bisa umat gunakan salah satu dari fi'il ini, dan saya rekomendasikan gunakan kata kada yakadu saja, karena itu yang lebih sering digunakan. Ya.
Ya, ada dalam beberapa penggunaan Al-Quran, hadis, dan dalam perkataan-perkataan yang lain. Kalau ausyaka yusiku lebih jarang digunakan, apalagi yang karoba. Makanya yang kita fokuskan hanya kata kada saja. Paham ya? Insya Allah ya. Insya Allah ya. Jadi kata kada punya makna yang sepadan, itu ausyaka yusiku dan karoba. Baik. Perlu contoh nggak yang ausyaka yusiku? Sama aja ya. Contohnya segini. Umat. Kadal waladu yaskutu minasyajaru bisa umat ganti dengan ausyaka al waladu yaskutu minasyajaru. Hanya tinggal ganti aja itunya fiilnya. Karena maknanya sama. Ya kadul waladu yaskutu minasyajaru yang diganti yushikul waladu yaskutu minasyajaru. Begitu seterusnya umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ketiga, dan ini sangat penting sekali sebelum nantinya umahat melihat contoh-contoh dan nanti ada tugas dari saya yang umat kerjakan di rumah dalam menggunakan kata kada sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Poin yang ketiga adalah sarrif fi'l kada wa yakadu fil murabba'il ati. Sarrif artinya tasrif fi'il kada dan kata yakadu di dalam kolom berikut ini. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kada yakadu itu isim, fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il kan? Betul sekali. Kada yakadu adalah fi'il. Berarti kalau dia fi'il, dia punya bentuk tasrif. Sebagaimana kata zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Gitu kan ya. Dan zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Ilmu dore juga yadhabu, yadhabani, yadhabuna. Nah, karena kada ini adalah fi'il, maka kada ini punya bentuk tasrif seperti fi'ilnya. Tergantung nanti bagaimana fi'il kada ini kita gunakan. Apakah fa'ilnya yang merupakan isim kada itu menunjukkan domir huwa, domir hiya, domir huma, domir anta, antuma, atau ana, atau nahnu. Jadi intinya dalam menggunakan kata kada kita tidak hanya memahami maknanya, tapi juga kita harus juga mengetahui bagaimana tasrifnya. Baik, kada ini untuk huwa umah. Ada yang tahu kalau untuk huma itu apa? Kada gitu. Bukan. Untuk huma mahfud dore betul. Madi kada betul, danya panjangin. Kada, danya panjang ya. Kada ya. Kada maaf, kada danya panjang. Kalau hum Kadu. kadu. Betul. Betul sekali. Hiya Kadat. Kadat. that's bagus sekali. Huma Kada. Kada. ada betul. Hunna Kadanna. ah, Kadanna. salah. Kitna. Oh. Dia jadi kasrah. Dia seperti nama umahat. Nama itu tidur. Nama, nama, namu, namat, nama, nimna. Gitu. Dia beda dengan kola ya. Kola, kola, kolu. Kola, kolata. Ini kadata nih masa. Kolata. Kalau misalnya hunanya kul. Nah, kalau ini pakai kasrah. Kitna. Kitna. Kalau anta. Kita. Kita. Langsung kita masukkan ke ta ya. Ini namanya idgham apa dalam bahasa kalau dalam tajwid? Sama nih makrotnya, tapi beda sifatnya. Idgham mutaqaribain ya. Ya, sama sifat apa? Sama makrotnya tapi beda beda sifatnya. Tidak sama satu sama makrotnya tapi beda sifatnya. Maka kita masukkan ke ta langsung kita. Nah, antuma kitum. Anti kitty. Bagus, kitty. Bukan kucing ini ya. Kitty. Baik.
Antuma. Kituma. Kituma. Kunna. Ya, Kituma. kituma. Bagus kituma. Antunna. Kitinna. Kunna. Tunna. Bagus sekali. Ana. Kiti. Kit. Kitu. Itu kan zahab tuh. Kit. Kitu. Kalau nahnu. Kitna. Kitna. Bagus sekali. Kitu. Kitna. Coba Bu Cicik minta tolong dibacakan. Semuanya wajib baca. Silakan. Kada, ya, huwa, kada, huma, kada, hum, kadu. Silakan. Huwa kada. Huma kada. Nah. Hum kadu. Bagus. Anta. Kita. Antuma. Kituma. Bagus. Antum. Kitum. Ana. Kitu. Bagus. Nahnu. Kitna. Bagus. Terus. Hiya. Biar Hiya. lancar ya. Hiya kadat. Betul. Huma. Kadata. Kadata. Bagus. Hunna kitna. Bagus. Anta. Anti. Anti itu. Anti. Kitti. Bagus. Anta dulu. Anta. Kita. Antanya udah tadi. Antuma. Antanya kan sebelah kanan. Ini buat yang mu'annas. Kalau mau mu'annas. Kitti. Oh, nah. Saya besarkan Anti. ya, biar lebih jelas. Kitti. Bentar, maaf. Bentar. Saya besarkan dulu. Ya, silakan. Anti. Kitti. Nah. Antuma. Kituma. Antuna. Kitunna. Bagus. Ana. Kitu. Bagus. Nahnu. Kitna. Nah, wajib ya semuanya baca biar lancar. Silakan Bu Linda Siregar dibaca huwa kada, huma kada. Silakan. Wa kada, huma kada, hum kadu, Terus. anta kita, Bagus. kituma, antum, ana, kita, Anak itu. asan anak itu. Nah. Udah Ustaz. Nahnu, hiyanya belum. Hiya kadat. Oh, hiya kada, Terus. huma, apa ini? Kadata. Huma kadata, Ya, kayaknya dipanjangin ya. Kadata. kadata, Terus. hunna, kitna, Bagus. kita, Anti. Buat kiri itu buat anti kiti. antuma, kituma, Bagus. kituna, anak kitu, nahnu kitna. Bagus Ibu. Asanti ya Bu Linda. Barakallahu fiik. Biar hafal ya semuanya. Silakan saya sebutkan satu-satu, masing-masing harus baca. Bu Eli silakan. Iqra'i. Baca Bu Eli. Kada. Huma kada. Terus. Hum kadu. Terus. Anta kita. Bagus. Antuma kituma. Bagus. Antum kitum. Bagus. Ana kitu. Bagus. Nahnu kidna. Iya, betul. Terus hiya. Hiya kadat. Nah, Huma kadata. bagus. Hunna kidna. Bagus. Anti kidti. Bagus. Antuma Jangan dikolkolakan taknya, endaknya Bu. Langsung masukkan ke tak langsung kiti gitu. kidti. Iya, betul. Antuma Nah. kituma. Bagus. Antunna kitunna. Bagus. Na kitu. Nah, Nahnu kidna. bagus sekali. Ahsan. Ini sama ya. Dalnya masuk Quran ketah juga. ya Ustaz ya bunyinya ya. Gimana? Dalnya Bu? masuk ketah ya bunyinya ya Ustaz. Langsung ketak. Sama dengan baca Quran juga demikian ya. Ketika ada dak bertemu dengan tak, daknya sukun, taknya berharokat, kita langsung masukkan ke huruf setelahnya. Begitu. Nah, Ustaz. Tadi namanya saya agak lupa. Idgham mutaqariban atau mutamasilain. Kayaknya Kajian saya mutaqariban. napa mirip-mirip. Iya, antara dua itu. Nah. Kemudian setelah Bu Eli, Bu Linda, udah tadi Bu Lindawati, maaf maksudnya. Silakan Bu Lindawati dibacakan Bu biar Ibu hafal. Silakan. Huwa Kada. Nah, kada, terus. huma kada, Nah, hum kadu, terus. anta kita, Bagus. antuma kituma, Bagus. antum kitum, Bagus. ana kitu, Bagus. nahnu kitna, Betul. Kalau ya betul. Terus Bu. Hiya. kadat, Bagus. huma kadata, Bagus. hunna
kitna, Bagus. anti kitti, Bagus. antuma kittuma, Bagus. antunna kittunna, Bagus. ana kittu, Bagus. nahnu kitna. Bagus sekali, masya Allah, masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu. Barakallahu Ustaz. Bagus. Bu Nawang, ahsan. Ya, Bu Nawang tafadhali iqra'i anti. Sekarang Bu Nawang silakan baca. Tafadhali ya Bu Nawang. Bu Nawang ada? Bu Nawang, ada suaranya? Ana masami itu saut ya Bu Nawang. Baik, Labas diganti ya salahnya. Mbak ada Bu Nawang, Bu Nina, iqra'i hadat tasrif. Silakan baca tasrifnya. Bismillah. 6. Huwa kada, Ya, huma kada, bagus. hum kadu, Bagus. anta kita, Bagus. antuma kituma, Bagus. antum katum, Kitum, nggak ada fathah. kitum afwan. Asan. Akad, anakatu, Kitu. Kasrahkan huruf awal. anakitu, Bagus. mukadna, Kidna. Kasrah. Ingat, kasrah. nahnu Kidna. kitna, salah kita. Kidna. Kasrahkan. Nahnu kitna, Bagus. Terus. kadat, Bagus. Terus. kadata, Ya, terus. kuna kitna, Bagus. anti kitti, Bagus. antuma kituma, 6. antuna kittuna, 6. ana kittu, Bagus. nu kitna. Asanah no kidna. Ya. Asanti. Barakallahu fiik ya Bu Nina. Masya Allah. Mumtaz. Bagus. Ya Bu Nawang nggak apa-apa Bu. Nggak kedengaran tadi suaranya ya. Baik, dilanjutkan Bu Ratna. Tafadhali iqra'i lana ya Bu Ratna. Hajat tasrif. Qira'atan jayyidah. Silakan. Bismillah. Wa kada, Terus. akada, Betul. hum kadu, Nah. anta kita, Nah. antuma kittuma, Nah. antum kittum, Bagus. ana kittu, Nah. nu kitna, Nah. iya kadata, Bagus. huma kadata, Ya. na kitna, Ya. anti kitti, Nah. antuma kittuma, Bagus. tunna kittuna, ana kittu, nahnu kitna. Bagus. Ahsan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya Bu Ratna. Ahsanti. Pada Bu Ratna, Bu Sukma, tafadhali iqra'i lana hajat tasrif. Ya Ustaz. Nah. Huwa kada, huma kada, Nah. hum kadu, anta kita, antuma kittuma, antum kittum, ana kittu, nahnu kitna, Bagus. iya kadat, huma kadata, Bagus. kunna kitna, Bagus. anti kitti, Bagus. antuma kittuma, Bagus. antuna kittuna, Bagus. kittunna, Bagus. ana kittu, Nah. nahnu kitna. Ahsan. Begitu Bu Sukma. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Allah. Ahsanti. Ya. Ini kalau di kelas lebih enak nih kalau baca sama-sama kedengaran semua, semangat. Coba nggak apa-apa ya, baca sama-sama ya, ikuti saya. Istami'na wa karirna. Huwa kada. Huwa kada. Huma kada. Hum kadu. Anta kita. Antuma kittuma. Antum kittum. Ana kittu. Nahnu kidna. Hiya kadat.
Ya. Huma kadata. Huma Hunna kidna. Kunna kita. Anta kitti. Anti. Anti apa? Anti kitti. Sahih. Masya Allah. Anti. Nah, antuma kittuma. Antunna kittunna. Tunna. Ana kittu. Ana. Nahnu kidna. Nah. Ya, santunna jami'an ya ummahat. Baik, itu adalah tasrif fi'il madi. Sekarang bagaimana tasrif fi'il mudhari'nya? Perhatikan. Huwa yakadu. Huma yakadani. Hum yakaduna. Hum yakaduna. Anta takadu. Antuma takadani. Antum takaduna. Ana akadu. Nahnu nakadu. Hiya takadu. Hiya takadu. Huma takadani. Takadani. Hunna yakatna. Ya susah nih. Mudhari'. Hunna yakatna. Anta takadu. Antuma takadani. Antunna takatna. Antunna takatna. Jadi alifnya tuh dibuang. Karena bertemunya dua sukun. Sukun pertamanya dibuang. Takatna. Ana akadu. Nahnu nakadu. Nahnu nakadu. Nah, coba tolong dibacakan lagi ya, biar lancar. Bu Cicik izin ada tamu. Di bawahnya langsung Bu Eli. Tafadholi Bu Eli, iqra'i lana. Tasif huwa yakadu sampai nahnu nakadu. Tafadholi. Huwa yakadu. Bagus. Huma yakada. Nah. Yakadani. Ya, kalau isnan itu domir buat dua orang, akhir nunnya kasrah. Muslimani, mu'minani, yaf'alani. Kalau Nunnya kasrah. anti bukan takadina, Ustaz. Anti takadina, betul Bu. Masya Allah, jazakillah khairan Bu. Takadina, sahih. Salah ini salah tulis. Anti takadina, ahsan, Masya Allah. Jazakillah khairan tadi siapa tuh? Hasan, Bu. Jazakillah khairan, Ustaz. Ya, Santi ya Bu Linda. Nah, ulang. Silakan Bu Eli. Huwa yakadu. Huma yakadani. Hum yakaduna. Anta Anta takadu. Tak pakai tak. Takadu. Anta takadu. Bagus. Antuma takadani. Bagus. Antum takaduna. Ana akadu. Bagus. Terus. Nahnu nakadu. Hasan. Bagus Ibu. Terus. Hiya. Ya takada. Takadu. Mudhari' dhammah. Takadu. Iya takadu. Huma takadani. Bagus Bu. Kunna yakdani Ustaz ya. Huma hunna yakatna. Yakatna. Bagus. Terus. Yakadna. Anti yakadi. Salah. Anti takadina. Anti takadina. Bagus. Terus. Antuma takadani. Bagus. Antunna takadna. Hasan. Antunna takatna. Terus. Ana akadu. Nahnu nakadu. Masya Allah. Asanti ya Bu Eli. Barakallahu fiik Ibu. Masya Allah. Bagus. Ya, dilanjutkan pada Bu Eli, iqra'i lana Bu Linda Siregar. Tafadhali Bu Linda. Bismillah. Huwa yakadu. Huma yakadani. Yakadani. Kaf muddi harfal kaf. Muddi panjangkan.
huruf kafnya. Yakadani. Huma yakadani. Terus. Hum yakaduna. Bagus. Terus. Antum takadanu. Antuma takadani. Antuma takadani. Antum takaduna. Bagus, Bu. Lanjut. Nahnu takadu. Ya, terus hiya. Ya takadu. Nah. Huma takadani. Bagus. Nah, Bagus. antum takadina. Anti takadina. Antum takadani. Nah. Antunna takadna. Ana akada. Akadu. Na akadu. Nahnu akadu. Bagus. Ahsan ya Bu Linda Siregar. Barakallahu fiik Ibu Ahsanti. Ada Bu Linda Wati, tafadhali qra'ilana. Nah, Ustaz. Nah. Huwa yakadu. Nah. Huma yakadani. Nah. Hum yakaduna. Nah. Anta takadu. Nah. Antuma takadani. Antum takaduna. Bagus. Ana akadu. Ahsan. Nahnu nakadu. Jamil. Ahsan. Hiya takadu. Huma takadani. Nah. Hunna yakatnu. Yakatna. Yakat. Ini. Iya, bukan Hunna yakatna. yakatnu. Iya, karena naknya ini bukan apa namanya? Bukan bukan huruf, bukan fi'il mudhari'nya ya. Naknya ini sebagai domir nunis. Domir hunna ya. Iya, betul. Yakatna. Semua yang ada naknya dipatahkan. Yakaduna, yakatna, takadina, kecuali pada huma. Kalau huma kasroh, karena memang itu cirinya buat musanna ya. Musanna nunnya kasroh. Muslimani, mu'minani. Ya. Nah, Ustaz. Nah. Hunna yakatna. Bagus. Anti takadina. Bagus. Antuma takadani. Bagus. Antunna takatna. Bagus. Ana akadu. Bagus. Nahnu nakadu. Ahsanti, mumtaz. Bagus sekali. Ahsanti ya Bu Lindawati, barakallahu fiik. Lanjut, Mbak Bu Lindawati, Bu Nawang masih belum bisa ya suaranya. Bu Nina, silakan. Nah, Ustaz, bismillah. Nah. Huwa yakadu. Nah. Huma yakadani. Nah. Yakaduna. Nah. Anta takadu. Nah. Antuma takadani. Antum takaduna. Bagus. Ana akadu. Bagus. Nu nakadu. Nah. Hiya takadu. Nah. Huma takadani. Bagus. Na yakadna. Bagus. Anti takadina. Takadina, kayaknya panjang kan? Anti takadina. Terus. Antuma takadani. Nah. Antuna takadna. Bagus. Ana akadu. Bagus. Nahnu nakadu. Ahsan, bagus. Ahsanti. Barakallahu fiik ya Bu Nina. Ada Bu Nina, Bu Ratna Wiliza, silakan. Bismillah. Huma yakadu. Nah. Ma yakadani. Hum yakaduna. Nah. Hum anta takadu. Nah. Antuma takadani. Nah. Antum takaduna. Nah. Ana akadu. Nahnu akadu. Ya takadu. Huma takadani. Hunna yakatna. Bagus. Takadina. Bagus. Antuma takadana. Antuma takadani. Antuma takadna. Ana akadu. Nahnu akadu. Ahsan. Barakallahu fiik ya Bu Ratna. Barakallahu fiik. Ahsanti. Nggak ada Bu Ratna. Bu Sukmawati terakhir, silakan iqra'i. Huwa yakadu.
Nah, Huma yakadani. nah. Yakaduna. Anta yakadu. Anta Antum. takadu, bukan yakadu, takadu. Anta takadu. Hasan. Antuma takadani. Jamil. Antum takaduna. Nah. Ana akada. Akadu, domah. Ana akadu. Nah. Nahnu nakadu. Nahnu. Nahnu nakadu apa? Hasan, bagus. Terus. Hiya. Hiya takada. Takadu. Huma Domah. Oh iya. Kan mudhari, domah semuanya. Ya, kecuali kalau ada naknya sama ni gitu. Nah. Hiya takadu. Nah. Huma takadani. Nah. Kunna yakatna. Nah. Anti takadina. Nah. Antuma takadani. Antunna takatna. Nah. Ana akadu. Nahnu nakadu. Barakallahu fiik ya Bu Sukmawati. Ahsanti. Mumtaz. Baik, kita baca sama-sama. Ana qara'u sawiyan. Ana belum, Ustaz. Oh, Bu Cicik, tafadhali. Maaf. Tafadhali, Bu Cicik. Nah, Ustaz. Kamu soalnya ya. Silakan masih ada kamu. Nah, silakan. Iqra'i, tafadhali. Huwa yakadu, huma yakadani, hum yakaduna, anta takadu, antuma takadani, antum takaduna, ana akadu, nahnu nakadu. Bagus, terus. Hiya takadu, huma takadani, hunna takadna. Hunna yakadna. Oh iya. Hunna yakadna. Anta takada. Anti takadina. Antuma takadani. Antunna takadna. Ana akadu. Nahnu nakadu. Hasan. Barakallahu fiik ya Bu Cicik. Masya Allah. Baik, kita baca sama-sama ya. Ikuti. Huwa yakadu. Huwa yakadu. Huma yakadani. Huma yakadani. Hum yakaduna. Hum yakaduna. Anta takadu. Anta takadu. Antuma takadani. Antuma takadani. Antum takaduna. Antum takaduna. Ana akadu. Ana akadu. Nahnu nakadu. Nahnu takadu. Hiya takadu. Hiya takadu. Huma takadani. Huma takadani. Hunna yakatna. Hunna yakadna. Anti takadina. Anti takadina. Antuma takadani. Antuma takadani. Antunna takatna. Antunna takatna. Ana akadu. Ana akadu. Nahnu nakadu. Nahnu nakadu. Barakallahu fikum jami'an. Umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda boleh minta waktunya 15 menit lagi? Boleh, Ustaz. Ya, sebelum saya berikan PR, karena saya ingin berikan dulu ya, kita sama-sama membaca contoh ya dari penggunaan kata kada ini dalam kalimat. Yang saya berikan contoh dari kitab kita gunakan, kitab Durusul Lughah, kita baca sama-sama, dan juga dari 2 ayat saja. Nanti sisanya ayat selanjutnya saya jadikan PR, dan juga nanti ada terjemah dan penentuan kada. Nanti akan saya berikan pada umat. Jadi biar lengkap nih pembahasannya, karena saya akan berikan tugas. Saya berikan contoh dulu dari penerapan kata kada ini dalam kalimat, baik dalam Al-Quran ataupun dalam kitab kita. Saya ambil di Al-Quran 2 ayat. Silakan bisa dibuka ya, umat dalam mushafnya masing-masing di rumah. Saya akan coba buka di sini ya. Silakan buka surat Al-Baqarah ayat 71. Saya akan tanya sama umat dari ayat tersebut, tentukan mana kada, isim kada, dan khobarnya. Satu lagi, silakan nanti dibuka dalam surat Toha ayat 15. Kita ambil dulu contoh dari Al-Quran ya. Saya ambil 2. Nanti sisanya tugas nanti buat umat yang saya sediakan. Nanti saya kirimkan. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah ayat 71.
Al-Baqarah ayat 71. Kita akan terapkan kaidah itu ya. Dari kita membaca contoh dalam kalimat. Nanti dari 2 ayatnya, cukup 2 ayat karena kita akan baca contoh lain nanti dari kitab yang kita gunakan dulu seluruh. Nanti sisanya akan saya gunakan jadi PR buat Ummahat. Surat Al-Baqarah ayat 71. Itu di halaman berapa ya Ummahat? Biar saya cepat bukanya. Halaman 11 Ustaz. 11. Halaman 11 ya. Baik. Saya ganti. Satunya surat apa tadi Al? Nanti Oh. satu-satu dulu ya. Biar Oh, satu dulu. Iya. Baik. Minta tolong siapa yang mau bisa bacakan ayat 71 ini? Bu Cicik bisa minta tolong bacakan? Atau tidak usah, langsung aja ya. Baik, kayaknya umat tawaduk semua, jadi langsung saja. Ya, lihat pada Allah Subhanahu wa taala pada ayat 71 ini di akhir ayatnya. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Langsung aja ke situ ya biar singkat karena waktu kita sudah terbatas di sini. Fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Baik, saya ingin tanya dulu. Fadabahuha, fa-nya ini apa Ummahat? Al-Baqarah apa? Ya, Sapi betina. bisa dibuka di langsung aja lihat di layarnya bisa. Sudah. bukannya isim. Dia huruf ataf ini ya, fa-nya. Maka. Ya. Zabahu. Apa zabahu artinya? Fi'il ya Ustaz. Menyembelih. Menyembelih. Kita dapatkannya zabaha bahu menyembelih. Maka menyembelih. Siapa yang menyembelih? Wawunya ini domir siapa? Iya. Mereka. Mereka, bagus. Maka mereka menyembelihnya. Haknya berarti ini maf'ul bihi. Siapa hak ini maksudnya yang disembelih? Sapi betina. Sapi betina, Baqarah ini. Karena ayat sebelumnya menyerahkan Baqarah. Si Mama lagi ditanya Ustaz. Tahu mana belum bikin. Aduh, apa ini? Apa nih belum bikin apa nih? Bentar saya matikan dulu ya, Bu Nina. Ya, ya. Fadzabah, maka mereka menyembelihnya. Wa makadu yaf'alun. Wawunya waw apa? Apa? Waw apa? Oh, Maknya, ma apa? Manafi. Bagus, manafi. Tidak artinya di sini. Manafi. Bukan apa tapi tidak, manafi. Karena setelahnya fi'il madhi. Ya. Menunjukkan berarti ma ini penafian. Baik, kadu ini fi'il kada, mana isim kadanya? wow itu Ustaz. Betul, itu dia. Isim kadanya adalah wau, domir siapa ini? Domir hum. Yang tadi kita baca tuh, kada, kadu. Maka perhatikannya, tasik penting kita hafal juga ya, karena kita nanti kalau buat kalimat tentang kada nggak selalu kada. Tapi kita bisa gunakan kada tergantung nanti siapa pelakunya begitu. Kadu, di sini kaduhum isim kadanya. Mana khobar kadanya? Ya fa'alun. Yaf'alun. Fi'il mudhari yaf'alun. Fi'il mudhari fi mahali nasbin khobar kada. Lihat Ummahat nih faidahnya. Dalam menggunakan khobar fi'il mudhari dia harus sama domirnya dengan isim kadanya. Kalau isim kadanya domir hum berarti fi'il mudhari'nya juga domir. Jangan wa makadu yaf'alu. Enggak pas, beda. Atau wa makadu af'alu pakai ana. Harus sama. Kadunya hum berarti fi'il mudhari'nya juga harus wa makadu yaf'alun, fi'il mudhari' domirnya hum sebagai khobar kada. Maka mereka menyembelihnya. Lanjutannya apa? Dan hampir saja tadi mereka tidak melakukannya. Begitu. Paham ya? Dan hampir saja tadi saat itu ya mereka tidak melakukannya. Betul hampir nggak mau melakukan. Tapi akhirnya ya dijawab semua sama Musa alaihissalam tentang pertanyaan mereka, kasih banyak pertanyaan biar ada uzur. Tapi akhirnya malah mempersulit mereka. Hampir aja mereka nggak lakukannya. Tapi akhirnya mereka melakukannya.
Baik. Paham ya ayat ini? Insya Allah contohnya. Paham tuh? Sama Ustaz. Bisa, insya Allah. Iya. Satu lagi, saya ambil satu ayat. Nanti sisa ayat berikutnya akan saya jadikan PR untuk Ummahat. Kita ambil 2 saja. Silakan dibuka surat Toha ayat 15. Surat Toha Ayat ayat 15. 15. Sudah ada yang buka? Kalau sudah ada yang membukanya, bisa tolong bisa disebutkan halamannya biar saya langsung membuka di PDF. 313. 213. Baik. 300 Ustaz. 313. Ya, lihat ayat 15-nya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Baik. Ini, inna sa'ata akadu ukhfiha. Lihat pada ayat ini. Saya nanya dulu, sa'ata kenapa mansub? Karena ada isim inna. Isim Ya, karena inna. ada inna, dia sebagai isim inna. Apa yang maksud sa'ah di sini? Kiamat. Kiamat, betul. Nah, di antara nama kiamat adalah sa'ah. Untuk menunjukkan dekatnya kiamat rumah. Inna sa'ah. Sesungguhnya kiamat itu ini bukan jam ya. Bukan jam. Bukan, sesungguhnya jam itu bukan. Atiyatun, tahu kedudukannya sebagai apa? Kenapa dia domah? Iya, Inna. 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 Lihat bedanya ya. Isim innal mansub, khobarnya marfu. Marfu. Sesungguhnya kiamat itu akan datang. Atiyah itu bentuk isim fa'il. Dari kata atayati, atiyatun, akan datang. Akan terjadi. Akadu ukhfiha. Nah, lihat ada kata akadu ukhfiha. Nih, berarti fi'il kada kan ya? Fi'ilnya madi atau mudore? Madi. Madi. Mudo. Bilang madi Mudore. salah. mudore. Mudore ini. Fi'il muqarrabahnya mudore. Iya. Siapa pelakunya? Ana. Ana. Betul, isim kadanya ana. Kan tadi sudah ditasif ya. Ana akadu, nahnu nakadu. Akadu ini berarti isim kadanya. Isim kada itu mirip seperti fa'ilnya gitu ya. Kada ini nggak punya fa'il. Fa'ilnya diganti namanya jadi apa? Isim. Fa'il. Isim fa'ilnya adalah Suaranya isim keresek-keresek, fa'il. Ustaz. Siapa Isim nih? kada. Burat. Nah. Isim kada. Ustaz, suaranya nggak kedengeran, keresek-keresek. Oh, ini dari Bu Ratna. Maaf, saya matikan ya Bu Ratna mic-nya. Baik. Ya, saya lanjutkan. Ini isim kadanya ini adalah kita tidak bilang fa'il, anaknya itu fa'il dari kada. Nggak ada fa'il ya, kada itu. Kita ganti fa'ilnya dengan apa? Isim ka. Isim kada. Isim kadanya adalah ana. Bagus. Akadu. Ya. Isim kada, ana. Akadu. Mana Jadi khobar nggak selalu kada? di belakang ya Ustaz. Isim kada itu. Gimana Bu Cicik? Jadi isim kada itu tidak selalu di belakangnya kada. Kata Enggak, kadanya ya tidak Ustaz. selalu di belakangnya kada. Betul, Bu. Bisa jadi berupa domir seperti ini. Nah, Ustaz. Bisa jadi berupa domir. Makanya kita baca contoh-contohnya ya. Ya. Fi'il kada, kemudian isim kadanya ana, betul, akadu. Mana khobar kadanya? Iya. Fiha. Ya, tempatnya fi'il mudhari. Ukhfi. Ini artinya menyembunyikan artinya. Artinya apa? Siapa yang menyembunyikan fi'il mudhari'nya, pelakunya siapa? Ana. Ana. Karena isim kadanya Sama. ana, berarti khobar kadanya fi'il mudhari'nya juga harus Ana. ana. Paham ya? Harus sama. Sama ya. Ya, betul, sama. Ukhfiha. Hampir saja aku menyembunyikannya. Hanya Ya. kembali kemana? Itu tadi. Kiamat. 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 Betul sekali. Ini dia. Hampir saja aku menyembunyikannya. Ya. Artinya apa? Aku tidak memberitahunya. Akadu ukhfiha litujza kullu nafsim bima tas'a. Linya ini artinya untuk agar. Agar untuk. Tujza dibalas artinya. Ini namanya fi'il majhul, belum kita pelajari.
dibalas, bukan membalas tapi dibalas. Fi'il majhul itu artinya adalah kata kerja pasif. Tidak jelas. Kalau membalas itu fi'il mudhari kita pelajari. Nanti ada pelajaran khusus ya. Itu jaza. Nah, untuk atau agar dibalas kullu nafs. Jadi fa'ilnya itu kalau fi'ilnya pasif ya, kata kerja pasif, bukan fa'il tapi namanya naibul fa'il, begitu istilah. Ya. Ya. Kalau belum belajar sabar ya, insyaallah. Ini hanya saya sebutkan aja. Ya, agar dibalas setiap jiwa bima tas'a. Dengan apa? Dengan apa saja? Maknanya ini nama mausulah. Dengan apa saja tas'a ya yang ia telah lakukan, apa yang ia telah usahakan. Ya, tas'a yang ia usahakan. Dia domir anta. Fi'ilnya adalah sa'a yas'a. Tas'a itu fi'il mudhari'nya. Ya, jadi di sini lihat ya, kita dapatkan ayatnya ada fi'il kada dan khobarnya. Akadu ukhfiha. Akadu fi'il mudhari' untuk muqarabah. Isim kadanya ana, khobar kadanya fi'il mudhari' fi mahalin nasbin. Lihat ketika khobarnya, ketika isim kadanya ana maka khobarnya juga demikian harus sama. Sesungguhnya kiamat itu akan datang dan aku hampir menyembunyikannya. Ya, agar setiap jiwa nanti akan dibalas sesuai dengan apa yang ia usahakan. Begitu ya maksudnya. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebutkan 2 contoh dari ayat di mana dalam ayat tersebut kita mendapatkan faidah tentang penggunaan kata kada. Nanti sisanya umat cari sendiri ya. Maksudnya saya akan berikan ayatnya, umat nanti diminta mencari mana isim kada dan khobar kada. Nanti berikan ke saya, jadikan sebagai tugas nanti buat umat dan juga nanti dengan tugas-tugas yang lainnya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ambil ya sama-sama contoh penggunaan kata kada ini ya dari kalimat yang disampaikan penulis dalam kitab Durus Surah. Boleh tanya satu surat, Ustaz? Boleh, silakan Bu Linda. Maaf ya, ini mau tahu fi'il mudhari'nya. Takadu tamayyazu minal ghaiz yang kayak gitu. Apa, Bu? Takadu tamayyazu minal ghaiz. Apa ini surat? Gimana? Maaf, tadi suara terputus. Ya kadu. Apa Bu Linda ulang? Takadu tamayyazu minal ghaiz. Nah, ayat apa itu Bu? Surat apa Bu? Muluk. Surat Muluk. Kemudian ayatnya 8. halamannya aja langsung sebutkan biar saya mudah membukanya di PDF. Halaman 563. 563. Baik. Apa sama halamannya? Ya sama Bu, insyaallah. Ayat berapa? Nomor 8. Ayatnya? Nomor 8. Ayat 8. Ayat 8. Berarti di sebelumnya. Yang saya tanya, silakan. Yang saya tamayyazu minal ghair. Betul, Bu. Bagus, ada keadanya. Bagus. Terus? Kenapa tasrif? Takadu itu ada anta, ada hiya. Ini jadi bisa hiya ya Ustadz ya? Iya. Betul, Bu. Untuk kata ta ini pada mudhari bisa anta, bisa hiya. Betul, betul sekali. Tinggal kita lihat, Ibu ya. Domirnya ini disesuaikan pada konteks kalimatnya. Kira-kira hiya atau anta. Nah, di sini menurut Bu Linda hiya atau anta? Kalau takadu itu tamayazu neraka itu muannas. Berarti hiya ya Ustaz. Betul sekali, Bu. Asan jahannam atau nar itu dibentukkan kepada bentuk muannas. Maka kita akan bisa menentukan domir ini ketika kita paham dulu makna dari ayat yang kita baca. Dan kita bisa melihat juga makna dari ayat sebelumnya. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Dan apabila mereka itu dilemparkan fiha ke dalamnya, hanya ini mana nih maksudnya? Jahannam. Jahannam atau narun itu dalam bahasa Arab maksudnya mu'annas walaupun tidak ada ta marbutonya. Oh. Ya, lihat ini
Ya, Jadi mereka ya, iya. betul, iya. Mereka orang kafir dilemparkan ke dalamnya. Sami'ulah, kemudian mereka mendengarkan ya neraka itu syahiqan wa hiya tafur. Ini syahiqan wa hiya tafur nih dilihat lagi ya maknanya. Takadu tamayyazu minal ghaib. Hampir saja ya neraka itu tamayyazu minal ghaib. Ya ghaiznya ini adalah betul-betul murka marah begitu Bu. Jadi kalau ini menentukan bentuk isim kada dan khobar kada, kita bilang takadu fi'il muqarabah, domirnya siapa? Hiya. Ya, karena kembali ke jahanam neraka. Tamayyazu fi'il mudhari juga sama pakai ta, karena apa? Jadi mesti sama-sama hiya juga ya. Betul, hiya juga fi'il mudhari'nya. Nah, Ini itu yang mau sebagai khobar kada fi mahali nasbin minal ghaiz adalah sebagai muta'aliknya. minal ghaib udah itu saja Ustaz. Ya, Jazakumullah. Hasan. Barakallahu fiik ya Bu Linda, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti ada soal kok dari saya untuk menentukan mana isim kada, khobar kada. Nanti bisa tentukan sambil bisa baca makna ayatnya ya. Hasan Bu Linda, barakallahu fiik Bu. Ini jadi satu ya Ustaz. Iza ulku. Mana? Iza ulku fiha itu jadi satu. Satu enggak, beda-beda. Izanya ini apabila dia sebagai syarat yang namanya. Iza itu keduduknya apa syarat ya Ustaz? Iya, dia sebagai isim syarat. Oh, isim syarat. Tidak huruf syartin mah, harfu syartin. Kemudian ulku fi'il syaratnya. Ulku dilempar. Fi'il madi sebagai fi'il syaratnya. Sami'un nanti sebagai jawab syaratnya. Belum belajar nih fi'il syarat, khobar syarat. Nanti ada pelajarannya. Begitu Bu. Siapa tidak nanya? Bu Nina. Ya, Bu Nina ya. Ya, nah Ustaz. Ya, jadi kalau penggunaan syarat ini harus ada fi'il syarat, jawab syarat. Fi'il syaratnya ulku, jawab syaratnya sami'un. Apabila mereka dilempar ke dalamnya, maka dengan itu mereka mendengar gitu. Ya, insya Allah ada pembahasan khusus tentang itu. Yang kita poinkan ke keadaannya ya. Baik. Nah Ustaz. Ya, Hasan ya Bu Nina. Allahu Baik, barakallahu. Nah, umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, kita ambil nih contoh dari penulis sekarang di kitab Durusulullah, kita baca sama-sama ya. Kemudian kita sama-sama memahami makna dari kitab ini. Lihat dibuka di latihan 8, di latihan ke-15. Apa pelajaran 15, latihan 8 maksudnya, maaf. Baik, tafadhal iqra'i lana Bu Cicik raqam wahid. Nomor 1 dibacakan. Nah, Ustaz. Raqam wahid. Fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Nah, fataha Zakariyal baba wa kada yakhruju. Coba Ibu terjemahkan Bu Cicik. Zakaria telah membuka pintu dan dia hampir keluar. Betul, Zakaria telah membuka pintu. Tadi dia telah buka pintu. Dan dia ya hampir saja ya tadi keluar. Hampir saja tadi dia keluar. Ahsan. Baik Bu Cici, kada yakhruju, kada di sini fi'il kada, mana isim kadanya? Yang kadanya ya Ustaz. Isim kadanya huwa, domir huwa Ustaz. Domir huwa. Jadi isim kada itu tidak selalu disebutkan ya, tapi bisa jadi domir. Betul Bu, isim kada domir huwa. Kembali ke siapa? Kembali ke Zakaria. Betul, dan dia itu Zakaria hampir saja masuk. Mana khobar kadanya? Yakhruju fi'il mudhari fi mahallin nasbi khobar Ahsan. yada. Bagus seperti itu. Yakhruju fi'il mudhari fi mahallin nasbin khobar kada. Zakaria telah membuka pintu. Dan dia hampir saja keluar. Dan dia yaitu Zakaria hampir saja keluar. Ahsan. Barakallahu fiik ya Bu Cicik. Mumtazah. Barakallahu Ustaz. Iqra'i Bu Eli Hasan, raqam isnan. Raqam isnan. Qala Usmanu lil mudiri. Rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Bagus sekali. Qala Utsman lil mudiri rafa'a Yusufu yadahu wa kada yadribuni. Jamil.
Terjemahkan Bu, coba sebisa Ibu. Usman berkata kepada guru, guru ya sorry, Ya. kepala sekolah. Pada kepala sekolah, Usman berkata pada kepala sekolah, Yusuf telah mengangkat tangannya. bagus, Yusuf telah mengangkat tangannya, ya dah memukulku ya Ustaz. Betul, wakada yadribuni, dan hampir saja tadi ya menjadikan yang lampau ya. Dia tadi memukul saya. Betul. Kata kada ini jelas ya sebagai fi'il muqarabahnya. Mana pelakunya atau isim kadanya? Pelakunya mustatir Ustaz. Iya, domir huwa, betul sekali, kembali kepada Yusuf ya. Yusuf. Ya, kepada Yusuf. Betul. Yadribuni. Fi'il mudhari fi mahalli nasbin khobar. Asan. Fi'il mudhari fi mahalli nasbin khobar kada. Yadribu. Ni-nya ini maf'ulun bihi ya. Yadribunya ini yang sebagai khobar kada. Adapun ni-nya adalah sebagai maf'ulun bihi. Dia hampir saja memukul saya. Nah, sayanya ini adalah sebagai maf'ulun bihi. Barakallahu fik ya Bu Ali, asanti. Barakallahu fik. Umat Allah SWT, maaf nih ternyata sudah jam tengah 12. Kita lanjut lagi insya Allah ya di pertemuan pekan depan. Sekaligus saya berikan tugas pada umat sekalian. Nanti umat kerjakan di rumah terkait dengan faidah tentang kada yang tadi kita sama-sama bahas di kesempatan hari ini. Adapun contoh sisanya nanti insya Allah kita baca sama-sama ya di pekan depan, sekaligus membahas tugas yang nanti saya akan berikan pada umat sekalian. Saya kira cukup sampai sini Umahat, karena waktu kita sudah jam 11:30 ini, sudah jauh ya melewati. Dan saya yakin juga umat punya kegiatan di rumah yang lainnya. Saya kira saya cukup sampai sini dulu biar tidak terlalu panjang juga, sudah jauh ya pembahasan kita. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk umat sekalian, bisa umat pahami dengan baik, dan semoga Allah tetapkan umat sekalian istiqomah dan Allah mudahkan kita bertemu kembali melanjutkan pembahasan kaidah bahasa Arab ya di pekan berikutnya, dan kita semua senantiasa dirahmati, diberikan taufik dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran ya Ummahat ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna bihadhil muhadarah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita di pekan depan. Semoga Allah mudahkan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadaratil qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Barakallahu.